أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masuk pada bab baru, masih berkaitan dengan fikih muamalah, dan kita masuk pada beberapa jenis akad yang sifatnya jaiz. Karena secara umum akad-akad yang dilakukan oleh manusia terbagi menjadi berapa, Abdurrahman? Baik, terbagi menjadi dua. Apa dan apa yang satunya? Yang pertama aqdun jaiz, akad jaiz. Yang kedua Ali, akad lazim. Yang dimaksud dengan aqdun jaiz atau akad jaiz itu adalah suatu akad yang boleh bagi masing-masing pihak untuk membatalkannya, dan akad tadi batal dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak, seperti akad pinjam meminjam, i'arah. Si A meminjam dari si B, ini masuk dari akad jaiz. Dalam artian apa? Sewaktu-waktu si B ingin mengambil barang yang dia pinjamkan, boleh saja. Tadi si A minjam pulpen kepada si B, kemudian setelah itu si B langsung mengambilnya. Apa? Tak ambil pulpennya? Tidak bisa. Kemudian si A menolaknya. Tadi kan kamu sudah minjami saya, kenapa diambil lagi? Bisa seperti ini, Hamzah? Tidak punya hak. Kenapa? Karena ini akad lazim. Pihak yang meminjamkan sewaktu-waktu mengambilnya silahkan. Dan batal dengan kematian salah satu pihak. Apabila pihak yang meminjam meninggal, maka harus dikembalikan kepada yang meminjamkan. Atau sebaliknya, yang meminjamkan meninggal, maka barang yang dipinjam harus dikembalikan. Ini i'arah. Tapi antum harus bedakan istilah pinjam meminjam secara syar'i dengan apa? Penggunaan di lapangan istilah pinjam meminjam secara urfi. Karena di bahasa Indonesia terkadang pinjam meminjam maksudnya utang piutang. Ini beda. Yang kita inginkan dengan masalah pinjam meminjam, yaitu meminjam maksudnya i'arah, minjam sesuatu dikembalikan barang tersebut. Pinjam motor dikembalikan motor, itu beda dengan utang piutang. Utang piutang itu sendiri. Makanya terkadang istilah utang piutang diubah ke pinjam meminjam, ini menimbulkan kerancuan. Karena dalam syar'i beda. Utang piutang akadnya yaitu qard, ada aturan tersendiri. Sedangkan meminjam itu i'arah. Ini akadnya apa? Jaiz.
Demikian pula yang kita ambil kemarin yaitu akad wakalah. Nah, menunjuk seseorang sebagai wakil untuk dirinya dalam melakukan suatu kebutuhan. Adapun contoh untuk aqdun lazim, aqdun lazim yaitu suatu akad yang tidak bisa salah satu pihak untuk membatalkannya setelah terjadinya akad tersebut, kecuali dengan keridhaan pihak yang lain. Kenapa? Karena lazim, mengikat. Kalau sudah terjadi itu harus ditunaikan. Contohnya akad jual beli. Akad jual beli masuk dalam aqdun lazim. Ketika telah berpisah antara pihak penjual dan pembeli dan sepakat pada suatu barang dan harga, tidak ada aib, tidak ada khiyar, maka akad ini mengikat. Konsekuensi dari jual beli berpindahnya kepemilikan. Barang menjadi milik pembeli, uang menjadi milik penjual. Tidak bisa setelah itu pembeli mengembalikan semaunya sendiri. Aku ingin kembalikan barangnya tanpa ada alasan secara syar'i. Baik. Demikian pula masuk dalam aqdun lazim pernikahan. Ini mengikat. Tidak bisa seseorang setelah menikah semaunya sendiri dia kemudian membatalkannya. Karena mengikat. Ketika telah terjadi akad, maka mengikat kedua belah pihak untuk menunaikan kewajibannya. Taib. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan masalah wakalah. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui, ikhwan, bahwasanya wakalah menunjuk pihak lain sebagai wakil untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Berarti seperti memberikan kuasa kepada pihak lain, ini masuk dalam wakalah. Intinya mewakilkan seseorang untuk menunaikan suatu perkara yang menjadi kebutuhan orang yang mewakilkan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau mewakilkan urusannya secara pribadi kepada seseorang, menyuruh untuk membeli suatu barang. Ini masuk dalam akad wakalah. Demikian pula terkadang mewakilkan kepada sebagian sahabat hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, misalnya menarik zakat, karena Nabi tidak mengambil zakat sendiri, tapi menunjuk sebagai wakil beliau beberapa sahabat untuk mengambil zakat dari para pemilik harta. Nah, kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fahiya aqdun jaizun minat tarafain. Baik. Dan wakalah ini adalah akad yang sifatnya jaiz dari kedua belah pihak. Perhatikan catatan kaki nomor 4. Ai annal wakalah laisat aqdan laziman bal aqdun jaiz. Maksudnya bahwasanya wakalah itu bukan akad lazim, tapi masuknya dalam akad jaiz. Tadi diingat-ingat, akad lazim itu akad yang mengikat kapan saja sudah terjadi akad, mengikat kedua belah pihak, tidak bisa dibatalkan semaunya sendiri. Adapun wakalah maksudnya dalam aqdun jaiz, yajuzu fasfuhu min kilat tarafain. Boleh untuk membatalkannya dari kedua belah pihak. Yang ditunjuk sebagai wakil boleh membatalkan, apa ya saya tidak bisa. Tadi sudah setuju ya, nanti saya belikan.
Kemudian tiba-tiba di jalan dia ingin berubah arah, tidak lewat pasar yang diinginkan. Tidak lewat pasar itu, tidak jadi. Boleh. Nah, diperbolehkan. Kenapa? Karena wakalah akad yang sifatnya jaiz. Baik. Yajuzu fasfuhu min kilat tarafain. Ini ada salah cetak, harusnya apa, Badri? Ada salah cetak ada di situ? Baik. Nah, yajuzu fasfuhu min kilait tarafain. Ini kan kila dengan alif itu dalam bentuk marfu'. Karena musanna ketika diidhafahkan dibuang nunnya, tapi apa alamat jarnya di sini ya. Falil muwakkili azlul wakili mata syaa walil wakili azlu nafsihi mata syaa. Jadi ini kriteria akad jaiz, boleh bagi kedua belah pihak untuk membatalkan. Sehingga bagi muwakil itu siapa? Syukron. Yang mewakilkan boleh untuk azlul wakil, boleh untuk mempensiunkan wakilnya, yaitu mencabut hak kuasa. Tadi dia mengkuasakan urusannya kepada si fulan, kemudian dia cabut hak kuasa, boleh. Mata syaa, kapan saja dia ingin. Demikian pula sebaliknya, walil wakili azlu nafsihi mata syaa. Dan bagi pihak yang ditunjuk sebagai wakil, maka dia kapan saja juga boleh untuk mencabut diri dari perwakilan. Maksudnya dia mengundurkan diri, saya tidak mampu untuk tugas tersebut misalnya. Boleh-boleh saja. Ini wakalah. Dan dengan apa wakalah itu batal? Tabtulul wakalatu bi umur. Berarti dari kesimpulan tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya suatu akad wakalah itu bisa batal dengan beberapa hal. Yang pertama, azlul muwakkil lil wakil. Berarti azlul muwakkil lil wakil, pihak yang mewakilkan mencabut hak kuasa kepada orang yang ditunjuk sebagai wakilnya. Yang kedua, faskhul wakili lil wakalah. Kebalikannya tadi, yaitu sekarang yang ditunjuk sebagai wakil membatalkan. Berarti dia apa? Membatalkan, mengundurkan diri, mudahnya mengundurkan diri sebagai wakil. Yang kedua, mautu ahadihima au jununuh, kematian salah satu dari kedua belah pihak atau gila. Salah satu dari kedua belah pihak gila, maka tidak bisa akad wakalah diteruskan. Kemudian yang keempat, hajrus safahi ala ahadihima, adanya hajar dengan sebab
as-safah, dengan sebab kebodohan, karena mungkin dia pikun dan seterusnya, atau jadi gila, maka ketika dihajar tidak boleh menggunakan hartanya, maka demikian pula wakalah batal. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarhul Mumti', dan juga kita bisa simpulkan dari pengertian wakalah dan hukum yang kita baca tadi. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala tadkhulu fi jami'il asya'i allati tasluhu an-niyabatu fiha. Akad wakalah ini bisa masuk pada keseluruhan perkara yang bisa termasuki perwakilan, yaitu yang bisa digantikan. Karena ada perkara yang bisa digantikan oleh pihak lain, tapi ada perkara yang tidak bisa digantikan. Sebagaimana kita contohkan kemarin, salat tidak bisa digantikan. Jadi semua perkara yang bisa digantikan oleh pihak lain, maka bisa berlaku padanya apa? Akad wakalah. Baik itu mencakup min hukukillah, dan berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kata tafriqiz zakati wal kafarati wa nahwiha, seperti pembagian zakat. Nah, ini masuk dalam kaitannya hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengirim para umal, yaitu para petugas zakat, untuk mengambil zakat dan juga membagikan kepada pihak-pihak yang berhak. Kemudian kafarah ini termasuk dalam hak Allah Subhanahu wa taala yang bisa diwakilkan. Seperti misalnya seorang punya kewajiban kafarah sumpah. Kafarah sumpah itu apa bentuknya, Abah Mujahid? Nah, lalu kafarahnya apa? Apa? Puasa sebulan. Intabe ya akhi. Nah, tidak pernah sumpah tidak apa-apa. Kalau sering sumpah enggak. Nah, harus ingat hukum kafarah sumpah. Nah, itu tadi tentang kafarah. Ya, kafarah sumpah, it'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin, atau memberi kiswah, memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Ini 3 boleh memilih. Jika ketiga-tiganya semuanya tidak mampu, maka baru pilihan berikutnya, yaitu Abah Mujahid. Mujahidnya sekarang, bukan abinya. Berpuasa 3 hari. Nah, berpuasa 3 hari. Nah, mengenai pembayaran kafarah, seperti misalnya memberi makan 10 orang miskin, ini boleh diwakilkan dengan kita ngasih uang ke pihak yang ditunjuk untuk ini, kamu tolong cari teman 10 untuk makan-makan. Ini wakalah dalam kafarah. Wa nahwiha, dan yang semisalnya dari
perkara yang berkaitan dengan hak Allah yang bisa diwakilkan penunaiannya. Tapi perhatikan catatan kaki, ai annal wakalah tasihu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah min huquqillahi ta'ala. Maksudnya bahwasanya wakalah itu sah pada semua perkara yang memang bisa termasuki perwakilan, yaitu bisa diwakilkan oleh pihak lain yang kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain mislul haji, seperti haji. Tapi untuk haji tidak keseluruhan orang bisa mewakilkan hajinya, kawan. Yang kemudian dinamakan apa? Istilahnya haji badal. Ini akadnya kan wakalah, mewakilkan pihak lain untuk menghajikan. Taib. Nah, yang bisa dihajikan oleh pihak lain ini tidak semuanya. Jumhur ulama menegaskan bolehnya mewakilkan apabila yang diwakili tersebut ajiz an adail haji, yaitu betul-betul tidak mampu untuk menunaikan haji dengan dirinya sendiri, bimautin, dengan sebab kematian, dan au ghasbin. Mana ghasbin bahwa zamanah wal haram wa nahwuhuma, yaitu penyakit yang menaun, penyakit seumur hidup, enggak bisa sembuh secara apa? Medis. Dalam artian perkiraan para ahli kesehatan ini tidak sembuh. Perkiraan mereka, walaupun tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu seandainya menginginkan dia sembuh, tapi secara kebiasaannya yang seperti ini tidak akan mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Dan harapan sembuh sangat kecil. Nah, ini bisa diwakilkan, menunjuk seseorang untuk mewakilkan haji. Atau haram, yaitu apa? Kerentaan, karena tentunya seorang sudah tua, semakin hari semakin bertambah tua. Nah, maka dia boleh untuk mewakilkan pihak lain. Jadi ini dua. Nah, syarat diperbolehkannya mewakilkan seseorang untuk haji. Apa istilahnya tadi? Syaratnya apa? Zarif? Karena sebab apa? Seorang boleh diwakilkan hajinya. Yang pertama, syaratnya apa? Meninggal. Nah, intinya apa? Ajiz. Ajiz itu tidak mampu. Ketidakmampuan itu meliputi kematian. Orang mati mana mampu, iya kan? Ya, dikri. Baik. Mati, kematian. Atau ghasbin. Ghasbin itu yaitu kondisi seseorang yang memang tidak dimungkinkan lagi untuk bisa berangkat karena apa? Penyakit yang ada padanya atau karena ketuaan. Jadi intinya istilahnya syaratnya apa? Ajiz. Baru antum perjelas makna ajiz. Tidak mampu itu apa? Maksudnya tidak mampu tubuhnya, bukan tidak mampu hartanya. Kalau tidak mampu hartanya, dia memang tidak kena kewajiban haji, tidak punya kewajiban haji. Tapi ini punya harta. Nah, dia sebenarnya wajib haji karena apa? Ada harta untuk melakukan perjalanan ke sana. Tapi tubuhnya tidak mampu karena tua, taib, atau karena sakit. Maka dia menunjuk pihak lain untuk mewakilinya melakukan haji. Taib. Qala mithlul haji bi an yuwakkil al-ajiza ajzan la yurja bur'uhu man yahujju anhu. Seperti haji dengan apa? Dia menunjuk ya seorang yang apa? Yang tidak mampu, seorang yang ajiz, yang tidak mampu dengan ketidakmampuan yang tidak diharapkan lagi sembuhnya. Maka dia boleh menunjuk seorang wakil untuk menghajikannya. Baik. Wa kadza tawqilu bil haji 'anil mautil ladzi lam yahujja.
Demikian pula menunjuk wakil untuk menghajikan atas nama seorang yang telah meninggal ketika dia dulunya belum berhaji. Baik. Cuma akhwan, permasalahan ini hendaknya seorang berhati-hati. Jangan sampai dia terkecoh karena perkara badal haji. Nah, demikian pula badal umrah terkadang menjadi suatu bisnis yang kalau seseorang tidak memilih-milih mereka yang amanah untuk betul-betul menghajikan, ini ya akan hilang sia-sia hartanya, ditipu saja. Tapi kenapa? Karena seorang badal haji itu ya tidak bisa satu orang membadalkan 10 orang. Ayo bayar 8 juta nanti dibadalkan haji. Nah, dia dapat 10 orang yang membadalkan satu. Bisa kira-kira enggak, Abah Suhaib? Enggak bisa, kenapa? Kan tinggal niatkan saja tawaf. Nah, yang 7 kali berarti 70 kali dia tawaf untuk 10 orang. Enggak bisanya gimana? Baik, karena ketika haji ada hal yang tidak bisa untuk kita memecah diri. Kalau tawaf bisa, kita misalnya tawaf. Ini pertama untuk si fulan 7 putaran, kedua untuk si alan 7 putaran. Tapi kalau wukuf di Arafah tidak bisa. Wukuf di Arafah satu jiwa satu, ya kan? Kecuali kita bisa memecah diri kayak amubah, tidak apa. Jadi 10 orang. Nah ini badalkan 10 orang. Tidak bisa. Makanya kadang tidak masuk akal badal haji 5 juta. Orang Arab saja 5 juta tidak dapat untuk berhaji dari sana. Nah, berhaji dari sana tidak bisa. Baik. Ya jelas harus berhati-hati. Harus berhati-hati ketika mau menunjuk pihak yang membadalkan haji, dan tentunya yang paling jelas ya dia tunjuk saudara dekat yang dia percaya amanah untuk berangkat haji, tahu dia berangkatnya dan tahu pulangnya. Jika mati ya tentunya yang paling bagus ya mereka-mereka memiliki hubungan, apakah itu anak, atau saudara-saudaranya, sehingga jelas memang niatannya untuk membadalkan si fulan yang telah meninggal. Dan kebanyakan para ulama mempersyaratkan seorang yang membadalkan haji dia harus berhaji terlebih dahulu. Karena kalau dia belum pernah berhaji, haji Islam, yang membadalkan ini belum pernah berhaji, maka haji yang dia lakukan ya untuk dirinya. Untuk dirinya, sebab dia belum pernah berhaji untuk dirinya, bagaimana bisa menggantikan orang lain. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada seorang sahabat, hujja an akhiki, thumma an syubrumah. Taib hujja li nafsik, thumma an syubrumah. Hajilah dulu untuk dirimu, berhaji untuk dirimu, kemudian baru untuk saudaramu si syubrumah namanya. Ini menunjukkan seorang kalau mau membatalkan haji dia berhaji dulu, baru kemudian membadalkan saudaranya atau orang tuanya atau orang-orang yang dia cintai yang tidak mampu berhaji atau telah meninggal. Qala mithluhu at-tawqil fi dzabhil udhiyati wal hadi. Dan di antara contoh wakalah berkaitan dengan hak Allah yaitu mewakilkan penyembelihan udhiyah dan penyembelihan hadi. Ini juga syar'i, mewakilkan. Misalnya seorang tidak berani untuk menyembelih sapi, tidak tega untuk menyembelih kambing, atau tidak punya keahlian untuk menyembelih, dia boleh mewakilkan. Walaupun yang utama pada kurban udhiyah, demikian pula akikah untuk pemiliknya yang menyembelih sendiri, sehingga di situ betul-betul terwujud akhwan
taqarrub ilallah dengan penyembelihan. Karena tentunya seorang yang memiliki hewan udhiyah kemudian dia menyembelih sendiri, di situ harapan untuk diterima bentuk pengorbanan dan pendekatan diri kepada Allah terasa. Walaupun boleh untuk dia mewakilkan. Faqad wakkala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib fi dhabhi ma baqiya ma'ahu minal hadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan-hewan hadi yang tersisa. Kenapa? Karena saking banyaknya saat itu. Nabi menyembelih sebagian, kemudian sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Baik. Ini contoh akad berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu. Walhamdulillahirabbil alamin.